Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revi Gustini dengan NIM 19016119. Saya berkegiatan asistensi mengajar di SMP Negeri 2 Padang Ganting. Baik, saya akan menyampaikan hasil dari kegiatan saya selama 4 bulan di UPT SMP 2 Padang Ganting. Yang pertama yaitu profil mitra satuan pendidikan. UPT SMPN 2 Padang Ganting merupakan salah satu sekolah menengah pertama yang berada di Jalan Setangkai Batu Sangkar, kilometer 22 Larehnan Panjang, Nagari Atar, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar. UPT SMP 2 Padang Ganting ini memiliki 18 orang guru dan tenaga kependidikan dan sumber daya pendidik. UPT SMP 2 Padang Ganting ini merupakan sekolah yang berada di Nagari Atar yang terdiri dari beberapa kelas, yaitu 2 kelas 7, 2 kelas 8, dan 2 kelas 9. Nah, selanjutnya masuk kepada struktur organisasi mitra satuan pendidikan. Struktur organisasi yang pertamanya yaitu kepala sekolah. Kepala sekolah UPT SMP 2 Padang Ganting yaitu Pak Dede Ruswandi, dan wakil kepala sekolahnya yaitu Bapak Mulyadi, dan tenaga kependidikannya yaitu Pak Safrijal, dan guru bimbingan konselingnya yaitu Bu Yuli Maswar. Nah, UPT SMP 2 Padang Ganting memiliki visi cerdas, terampil, berestetika, berbudaya, dan berwawasan lingkungan dalam nuansa Islami. Dalam mewujudkan visi, maka ada misi dari sekolah UPT SMP 2 Padang Ganting ini. Yang pertama yaitu melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif untuk mengoptimalkan potensi siswa selama mengikuti proses pendidikan. Yang kedua, mengembangkan budaya kompetitif bagi peningkatan prestasi akademik peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan potensi di bidang olahraga dan seni di tingkat kabupaten. Dan yang keempat, menumbuh kembangkan sikap dan perilaku yang penuh prakarsa dalam proses pembelajaran. Yang kelima, mengembangkan sikap yang cinta tanah air dan bangsa. Nah, yang keenam, misi dari UPT SMP 2 Padang Ganting ini yaitu mengutamakan kerjasama dalam menyelesaikan tugas pendidik dan kependidikan dalam rangka tertib administrasi. Yang ketujuh, membudayakan sikap tegur sapa dan perilaku hidup yang teratur di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Selanjutnya yaitu membudayakan pola hidup bersih dan cinta lingkungan. Yang kesembilan, melestarikan dan memelihara kerindangan sekolah. Yang kesepuluh, melaksanakan sholat zuhur berjamaah, kegiatan muhadaroh, dan PHBI di sekolah. Yang ke-11 yaitu menumbuh kembangkan penghayatan dan pengamalan terhadap agama untuk membentuk budi pekerti yang baik. Moto dari UPT SMP 2 Padang Ganting ini diambil dari nama nagari yaitu Atar, yang singkatan dari agamis, terampil, amanah, dan rajin. Nah, agamis ini bahwasanya UPT SMP 2 Padang Ganting ini berpedoman karena mayoritas Islam, maka ketuhanan yang Maha Esa. Nah, siswa dituntut untuk sholat 5 waktu sehari semalam, berpuasa, dan lain-lainnya. Terampil, siswa dituntut untuk terampil dalam pembelajaran. Tidak hanya di dalam pembelajaran, tetapi di luar juga harus terampil. Amanah, jika apa yang akan disampaikan, maka siswa harus patuh dengan janji yang telah disebutkan setiap santri
menepati janji siswa yang dibacakan pada saat pelaksanaan upacara bendera. Nah, rajin siswa yang pintar itu terbentuk dari anak-anak yang rajin. Nah, selanjutnya kegiatan mitra satuan pendidikan. Kegiatan mitra satuan pendidikan di UPT SMP 2 Padang Genting ini meliputi kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, intrakurikuler ini yaitu pembelajaran di dalam kelas atau pembelajaran untuk yang terdapat 11 mata pelajaran, yaitu ada pendidikan agama Islam dan budi pekerti, pendidikan Pancasila atau PPKN, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, bahasa Inggris, pendidikan jasmani, olahraga kesehatan, informatika, mata pelajaran seni dan prakarya, dan muatan lokal pendidikan Al-Quran atau PAQ. Nah, adapun jenis kegiatan ekstrakurikuler di UPT SMP 2 Negeri Padang Genting ini. Yang pertama yaitu ekstrakurikuler yang wajib, di mana seluruh peserta didik kelas 7 harus mengikutinya. Ekstrakurikuler yang bersifat wajib ini adalah pramuka. Nah, pramuka ini diadakan setiap hari Sabtu setelah pulang sekolah, mulai pukul 15 WIB sampai dengan pukul 6.17 WIB. Nah, yang ekstrakurikuler pilihan di mana peserta didik memilih sendiri sesuai dengan minat bakat yang dimilikinya, di antaranya olahraga, keagamaan, dan kesenian. Nah, hubungan sekolah dengan orang tua yaitu menjalin kerjasama atau kemitraan dengan wali murid yang tergabung, komite dan paguyuban kelas untuk mengembangkan sekolah. Nah, pelaksanaan asistensi mengajar. Yang pertama yaitu manajemen sekolah. Dalam manajemen sekolah ini banyak hal-hal yang saya lakukan. Contohnya, yang pertama yaitu saya lakukan yaitu membantu dalam piket lapangan. Setiap pagi siswi dituntut untuk bergantian secara setiap hari untuk piket lapangan, membersihkan lapangan sebelum mulai pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu membantu guru piket dalam mengambil daftar hadir siswa ke setiap kelas, membunyikan bel, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu membantu OSIS dalam kegiatan hari-hari besar seperti Maulid Nabi Muhammad, Hari Guru, Hari Sumpah Pemuda. Nah, yang keempat yaitu manajemen perpustakaan, mulai dari menyusun buku, membersihkan perpustakaan. Yang kelima, manajemen sekolah yang saya lakukan yaitu persiapan acara dan pelaksanaan acara MKKS atau Musyawarah Kerja Kepala Sekolah. Jika diadakan di sekolah UPT SMP 2 Padang Genting, maka saya membantunya dalam persiapan acaranya, baik itu persiapan untuk ruangannya dan maupun pada saat acaranya, yaitu menanti tamu dan membagikan snack untuk para tamu undangan. Nah, selanjutnya manajemen sekolah yang saya bantu yaitu kegiatan gotong royong bersama. Ketika kegiatan gotong royong bersama, saya membantu dalam mendampingi guru-guru lain untuk mendampingi siswa dalam bekerja dan ikut terlibat dalam pelaksanaan gotong royong tersebut. Nah, selanjutnya itu membantu menggantikan guru-guru yang mengawasi tadarus. Nah, di UPT SMP 2 Padang Genting ini pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis itu diadakan untuk sholat berjamaah dan diadakannya tadarus. Bagi kelas yang tidak terjadwal untuk sholat berjamaah, maka diadakan tadarus atau membaca Al-Quran selama 30 menit di dalam kelas. Nah, yang selanjutnya yaitu membantu kepala sekolah dalam memeriksa dan memprint kurikulum operasional UPT SMP 2 Padang Genting. Nah, yang ke-9 yaitu ekstrakurikuler seni dan pramuka.
Saya ikut mendampingi siswa dalam latihan maupun acara-acara. Saya juga ikut terlibat dalam latihan pramuka. Nah, yang ke-11 yaitu melatih dan mendampingi anak yang lomba puisi di Batu Sangkar pada tingkat kabupaten setanah datar. Nah, pada yang ke-10 ini diadakannya lomba puisi. Saya juga ikut dalam melatih siswa dan menunjuk siswa dan menyeleksi siswa yang akan ikut dilombakan. Nah, yang ke-11 yaitu mengawas ujian dan membantu panitia dalam mempersiapkan soal-soal ujian sebelum pengawas masuk ke kelas. Nah, saya juga membantu pengawas untuk mengambil daftar siswa yang tidak hadir ujian pada hari itu. Nah, yang selanjutnya yaitu menginput nilai ke dalam aplikasi lapor. Saya membantu guru dalam menginput nilai ke dalam aplikasi lapor. Selanjutnya yaitu membantu tata usaha dalam mengisi dan merekap buku induk siswa. Nah, itulah kinerja 1 manajemen sekolah yang saya lakukan selama berada di UPT SMP 2 Padang Ganting. Selanjutnya masuk kepada kinerja yang kedua, yaitu penyusunan perangkat pembelajaran. Nah, kegiatan perancangan pembelajaran mencakup penyusunan RPP, materi ajar, LKPD, media dan evaluasi dalam melakukan latihan mengajar terbimbing dan latihan mengajar mandiri. Dalam penyusunan perangkat pembelajaran ini, saya berdiskusi dengan Pamong. Sebelum melakukan mengajar terbimbing dan latihan mengajar mandiri, maka saya harus mempersiapkan segala sesuatu perangkat pembelajaran untuk mendukung pembelajaran. Nah, kinerja 3 dan 4 yaitu mengajar terbimbing. Latihan praktik mengajar terbimbing ini adalah latihan praktik mengajar lengkap dengan persiapan menggunakan fasilitas yang ada, serta mengembangkan metode dan keterampilan mengajar di kelas dengan bimbingan guru pembimbing atau dengan guru pamong. Setelah dilaksanakannya pembuatan perangkat pembelajaran sebelumnya, maka dilanjutkan dengan praktik mengajar terbimbing. Praktik mengajar terbimbing ini dilaksanakan selama 2 kali tatap muka. Mengajar terbimbing ini diadakan di dalam kelas. Nah, selanjutnya yaitu kinerja 5 dan kinerja 6, mengajar mandiri. Dalam praktik mengajar mandiri, saya mahasiswa melaksanakan praktik mengajar yang sesuai dengan program studi praktikan dan sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan oleh guru pembimbing dalam kelas secara penuh. Selama 2 kali tatap muka, mahasiswa asistensi mengajar dilepas mengelola kelas. Mahasiswa melaksanakan praktik mengajar mandiri di dalam kelas tanpa didampingi oleh guru pembimbing. Tujuan dilakukannya praktik mengajar mandiri ini adalah agar mahasiswa memiliki kemampuan mengajar secara penuh sebagai guru. Nah, pada saat mengajar mandiri ini juga tidak lepas dari pantauan guru pamong. Pada saat mengajar mandiri ini, saya banyak belajar dalam mengelola kelas, baik itu dari tujuan yang akan disampaikan pada saat pembelajaran, materi yang disampaikan, dan pembelajaran yang saya lakukan. Kendala-kendala yang ditemui di dalam proses pembelajaran yaitu adanya siswa yang tidak mau diatur di dalam pembelajaran, dan ada yang siswa yang kurang mampu dalam menangkap pembelajaran, maka susah untuk menyesuaikan dengan teman-teman lainnya.
Baiklah, sekian kegiatan asistensi mengajar saya di UPT SMP 2 Padang Genting. UPT SMP 2 Padang Genting sangat hebat. Terima kasih UPT SMP 2 Padang Genting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.